Materi hari ini tentang jaringan hewan. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan Ananda berdoa terlebih dahulu. Jaringan hewan merupakan jaringan yang terdiri atas sekumpulan sel-sel hewan yang memiliki fungsi, asal, struktur yang sama. Jaringan hewan digolongkan ke dalam 4 kategori: jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel. Epitel silindris. Terletak pada lambung, jonjot usus, kantung empedu, saluran pernafasan bagian atas, dan memiliki fungsi untuk sekresi, absorpsi, dan proteksi. Epitel silindris berlapis banyak atau epitel silindris bersilia. Biasanya terdapat pada trakea, rongga hidung, dan memiliki fungsi proteksi atau perlindungan. Pada sekresi, gerakan zat yang melewati permukaan. Epitel silindris berlapis banyak. Terletak pada saluran kelenjar ludah dan uretra, dan memiliki fungsi untuk proteksi, penghasil mukus, gerakan zat melewati permukaan, dan ekskresi. Epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis terletak pada permukaan dalam lensa mata, permukaan infari atau indung telur, serta saluran nefron ginjal, dan memiliki fungsi sebagai perlindungan atau proteksi, absorpsi, dan penghasil mukus. Epitel kubus berlapis terletak pada saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat pada kulit, serta berfungsi sebagai lapisan pelindung penghasil mukus. Epitel pipih. Epitel pipih terbagi dua: epitel pipih selapis dan epitel pipih berlapis. Epitel pipih selapis terletak pada pembuluh darah, pembuluh limfa, selaput dalam telinga, kapsul glomerulus, dan memiliki fungsi terkait dengan proses difusi dan filtrasi atau penyaringan. Sedangkan epitel pipih berlapis terdapat pada jaringan yang melapisi rongga mulut, epidermis, esofagus, dan rongga hidung, serta memiliki fungsi terkait dengan proteksi atau perlindungan. Epitel transisional. Epitel transisional, sel-selnya tidak dapat digolongkan berdasarkan bentuknya, baik itu berupa kandungan kencing, ureter, pelvis, ginjal, namun memiliki fungsi untuk menahan renggangan dan tegangan. Silakan perhatikan jaringan penguat ikat pada gambar berikut. Jaringan penguat ikat. Jaringan penguat ikat terdiri dari dua: jaringan ikat padat dan jaringan ikat longgar. Jaringan ikat padat memiliki nama lain ikat serabut putih, karena terbuat dari serabut kolagen yang berwarna putih, serta jaringan ini terdapat pada selaput urat, selaput pembungkus otot, fasia, ligamen, dan tendon. Jaringan ikat padat memiliki fungsi untuk menghubungkan berbagai organ tubuh, seperti otot dengan tulang-tulang, tulang dengan tulang, juga memberikan perlindungan terhadap organ tubuh. Jaringan ikat longgar. Jaringan ikat longgar, sel-selnya jarang, dan sebagian jaringannya tersusun atas matrik yang mengandung serabut kolagen dan serabut elastis. Memiliki fungsi untuk membungkus organ-organ tubuh pada pembuluh darah dan saraf. Jaringan tulang rawan. Jaringan tulang rawan terbagi menjadi tiga: kartilago hialin. Kartilago hialin, matriksnya bening kebiruan, terdapat pada permukaan tulang sendi, cincin tulang rawan, dan batang tenggorokan, serta cabang batang tenggorokan.
Selanjutnya cartilago fibrosa. Matriksnya berwarna gelap dan keruh. Jaringan ini terdapat pada perekatan ligamen-ligamen tertentu pada tulang, persendian tulang pinggang, hubungan antara ruas tulang belakang, dan pada pertautan antara tulang. Fungsinya ialah untuk memberikan protein dan penyokong. Selanjutnya cartilago elastik. Cartilago elastik matriknya berwarna keruh, agak kekuning-kuningan. Jaringan ini terdapat pada daun telinga, epiglotis, pembuluh eustachius, dan laring. Jaringan darah. Jaringan darah merupakan jaringan penyokong khusus karena berupa cairan. Jaringan darah terbagi menjadi 3. Sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit. Sel darah merah berfungsi untuk mengangkat oksigen, karbon dioksida, sari-sari makanan, dan sisa metabolisme. Sel darah putih berfungsi untuk melawan benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Serta keping darah berfungsi dalam proses pembentukan darah. Jaringan otot. Jaringan otot memiliki fungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot dapat melaksanakan fungsi tersebut karena memiliki kemampuan untuk memendekkan jika sedang berkontraksi dan memanjangkan jika berelaksasi. Jaringan otot terbagi 3. Jaringan otot polos, jaringan otot lurik, dan jaringan otot jantung. Jaringan otot polos mempunyai serabut-serabut yang homogen, sehingga bila diamati di bawah mikroskop tampak polos atau tidak bergaris-garis. Otot polos berkontraksi secara refleks di bawah pengaruh saraf otonom. Bila otot polos dirangsang, reaksinya lambat. Otot polos ini terdapat pada saluran pencernaan, dinding pembuluh darah, dan saluran pernafasan. Selanjutnya otot lurik. Otot lurik memiliki nama lain jaringan otot kerangka karena sebagian besar jenis otot ini melekat pada kerangka tubuh. Kontraksinya menurut kehendak kita dan di bawah pengaruh saraf sadar. Dinamakan otot lurik karena bila dilihat di bawah mikroskop tampak adanya garis gelap dan terang berselang-seling. Otot lurik memiliki fungsi untuk menggerakkan tulang dan melindungi kerangka dari benturan keras. Selanjutnya otot jantung atau miokardium. Jaringan otot ini hanya terdapat pada lapisan tengah dinding jantung. Strukturnya menyerupai otot lurik. Meskipun begitu, kontraksi otot pada jantung secara refleks serta reaksi terhadap rangsangan sangat lambat. Fungsi dari otot jantung ialah untuk memompa darah keluar dari jantung. Selanjutnya jaringan saraf. Silakan perhatikan gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar sel saraf yang terdiri dari dendrit, badan sel, sel sekuan, sel lubung milian, nodus Ramvier, sinapsis, dan nukleus. Macam-macam jaringan saraf. Jaringan saraf terbagi menjadi 3. Sel saraf sensorik, sel saraf motorik, dan sel saraf penghubung. Sel saraf sensorik berfungsi menghantarkan rangsangan dari reseptor atau penimba rangsangan ke sumsum tulang belakang. Terdapat pada gambar pertama. Sel saraf motorik. Sel saraf ini berfungsi untuk menghantarkan impuls dari susunan saraf pusat ke efektor. Selanjutnya sel saraf penghubung. Sel saraf penghubung merupakan penghubung antara sel saraf yang satu dengan sel saraf yang lain. Terima kasih.